Pertama, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan aktivitas, baik yang telah kita lakukan merupakan kebiasaan, misalnya berdiri, berjalan, mandi, makan, dan sebagainya, atau yang hanya kadang-kadang saja kita lakukan. Untuk melakukan aktivitas itu, kita memerlukan energi. Energi yang diperlukan ini kita memperoleh dari bahan makanan yang kita makan. Pada umumnya, bahan makanan itu mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid. Energi yang terkandung dalam karbohidrat itu pada dasarnya berasal dari energi matahari. Karbohidrat dalam hal ini glukosa terbentuk dari karbon dioksida dan udara dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun. Selanjutnya, glukosa yang terjadi diubah menjadi amilum dan disimpan pada bagian lain, misalnya pada buah atau umbi. Proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan udara disebut proses fotosintesis. Kemudian, karbohidrat juga tidak hanya sebagai sumber energi atau bagi makhluk hidup, tetapi juga sebagai senyawa yang menyimpan energi kimia. Selanjutnya, karbohidrat juga merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintetik lainnya. Begitu pentingnya karbohidrat dalam tubuh makhluk hidup, maka pada materi ini akan membahas mengenai pengertian, struktur, sifat-sifat, fungsi, dan jenis-jenis karbohidrat. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan karbohidrat? Kedua, apa fungsi karbohidrat? Ketiga, apa jenis-jenis karbohidrat? Keempat, apa struktur karbohidrat? Kelima, apa uji kuantitatif dan kualitatif karbohidrat? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis karbohidrat. 1. Karbohidrat sederhana. A. Monosakarida. Ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur. Jadi dia itu terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Jadi glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan dari pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dalam proses metabolisme, glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan di dalam sel merupakan sumber energi. Yang berikut yaitu fruktosa. Fruktosa dinamakan juga sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga dalam sayur. Yang berikut yaitu galaktosa. Terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. B yaitu disakarida. Ada 3 jenis yang mempunyai arti gizi, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri atas 99% sukrosa, dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Gula merah dibuat dari kelapa, tebu atau enau melalui proses penyulingan tidak sempurna. Sukrosa juga banyak terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Bila dihidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan fruktosa. Maltosa atau gula malt tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Banyak orang, terutama yang berkulit berwarna, termasuk orang Indonesia, tidak tahan terhadap susu sapi karena kekurangan enzim laktase yang dibentuk
di dalam dinding usus dan diperlukan untuk pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kekurangan laktase ini menyebabkan ketidaktahanan terhadap laktosa. Laktosa yang tidak dicerna tidak dapat diserap dan tetap tinggal dalam saluran pencernaan. Hal ini mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh yang menyebabkan gejala kembung, kejang perut, dan diare. Ketidaktahanan terhadap laktosa lebih banyak terjadi pada orang tua. Yang berikut yaitu C. Oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Sebetulnya, disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Di sini saya akan membahas karbohidrat kompleks. Yang dimaksud karbohidrat kompleks ini adalah jenis karbohidrat yang memiliki struktur molekul besar dan rumit. Biasanya terdiri dari rantai panjang molekul gula. Yang pertama ada polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Polisakarida ini dia berperan penting dalam sumber energi dan struktur. Yang kedua ada polisakarida non-pati. Polisakarida non-pati ini adalah jenis polisakarida yang tidak dapat dicerna atau digunakan langsung sebagai sumber energi tubuh manusia. Mereka sering disebut serat makanan dan memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan fungsi pencernaan. Contoh dari polisakarida non-pati ini adalah selulosa, di mana selulosa ini meningkatkan pergerakan usus. Setelah itu ada hemicelulose, terdapat pada daunan dan biji-bijian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pemberi rasa manis pada makanan, yang ketiga sebagai penghemat protein, yang keempat pengantar metabolisme lemak, dan yang kelima membantu pengeluaran feses. Fungsi karbohidrat yang paling utama adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dapat dibentuk melalui proses fotosintesis. Proses ini menyediakan makanan bagi hampir seluruh kehidupan di muka bumi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, bakteri, dan alga mampu melakukan proses fotosintesis, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung. Sementara itu, organisme heterotrof, termasuk juga manusia, benar-benar bergantung pada organisme autotrof untuk mendapatkan makanan, karena mereka tidak memiliki klorofil. Secara sederhana, karbohidrat itu adalah senyawa organik yang mengandung polihidroksil aldehilda atau polihidroksil keton serta jajarannya. Karbohidrat itu memiliki struktur yang dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang memiliki 1 unit gula atau 1 gugus gula. Contoh dari monosakarida yang pertama yaitu glukosa, yang kedua fruktosa, yang ketiga galaktosa. Fungsi dari monosakarida ini yaitu sebagai sumber energi. Struktur dari monosakarida itu mengandung gugus karbonil atau gugus keton atau aldehilda dan beberapa gugus hidroksil. Ciri khas dari monosakarida ini memiliki struktur rantai lurus atau cincin yang bentuknya siklik, yaitu disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Fungsinya yaitu sebagai cadangan energi jangka pendek. Contoh dari disakarida ini yang pertama sukrosa, yang kedua laktosa. Sukrosa itu tergabung antara glukosa dan fruktosa, dan laktosa itu gabungan antara glukosa dan galaktosa. Struktur dari disakarida ini yaitu ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi kondensasi yang melepaskan molekul air atau H2O.
Yang tiga, polisakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat kompleks yang terdiri dari rantai panjang monosakarida. Contohnya yaitu pati, glukogen, dan selulosa. Pati, glukogen, dan selulosa ini memiliki strukturnya tersendiri. Yang pertama pati, terdiri dari amilosa dan amilopektin. Yang kedua, glikogen, yaitu lebih bercabang dari amilopektin. Yang ketiga, selulosa, struktur lurus dengan ikatan hidrogen antar rantai yang memberikan kekuatan pada dinding sel tumbuhan. Dari tiga struktur polisakarida ini memiliki fungsinya yang tersendiri. Yang pertama, selulosa dan yang pertama, glikogen dan pati, yaitu berfungsi sebagai cadangan energi. Dan yang kedua, yaitu selulosa, berfungsi dalam struktur dan kekuatan pada tumbuhan. Ini adalah uji kualitatif karbohidrat. Uji kualitatif karbohidrat adalah proses yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi karbohidrat dalam suatu sampel. Uji ini didasarkan pada reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna yang khas. Uji yang pertama yang paling sering digunakan adalah uji Molis. Uji ini untuk semua jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, dan polisakarida, di mana uji ini akan memberikan hasil positif jika timbul cincin berwarna merah ungu, yang merupakan kondensasi antara furfural atau hidroksimetil furfural dengan A-naftol dalam reaksi Molis. Yang kedua adalah uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula, karbohidrat, pereduksi yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa, glukosa, dan maltosa. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata, kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, dan oranye. Yang ketiga adalah uji Seliwanov. Uji Seliwanov bertujuan untuk mengetahui adanya ketosa, karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada reaksi Seliwanov, terjadi perubahan oleh HCl panas menjadi asam levulinat dan 4-hidrosil metil fulfural. Jika dipanaskan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Disakarida sukrosa yang mudah dihidrolisasi menjadi glukosa dan fruktosa memberi reaksi positif dengan uji Seliwanov. Glukosa dan karbonat lain dalam jumlah banyak dapat juga memberikan warna yang sama. Yang keempat adalah uji Barfoed. Uji ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan jalan mengontrol kondisi-kondisi percobaan, seperti pH dan waktu pemanasan. Pada analisa ini, karbohidrat direduksi pada suasana asam. Disakarida juga akan memberikan hasil positif bila dididihkan cukup lama hingga menjadi hidrolisis. Yang kelima adalah uji Osazon. Uji ini dilakukan untuk membedakan bermacam-macam karbohidrat dari gambar kristalnya. Yang keenam adalah uji Tollens. Uji ini untuk positif terhadap karbohidrat pentosa yang membedakannya dengan heksosa. Aldehida dapat mereduksi reaksi Tollens sehingga membebaskan unsur perak. Reaksi Tollens mengoksidasi ringan yang digunakan untuk dalam pengujian ini adalah larutan basa dari perak nitrat. Larutannya jernih dan tidak berwarna. Untuk mencegah pengendapan ion perak sebagai oksidasi pada suhu tinggi, maka ditambahkan beberapa tetes larutan amonia. Amonia membentuk kompleks larut air dengan ion perak. Selanjutnya adalah yang kedelapan adalah uji Bial. Uji Bial untuk menguji adanya gula pentosa. Pemanasan pentose dengan HCl pekat akan menghasilkan furfural yang berkondensasi dengan osinol dan ion feri.
Hasil pemanasan akan menghasilkan warna biru hijau yang menunjukkan adanya gula pentosa. Yang kesembilan adalah uji iodium. Uji iodid bertujuan untuk mengidentifikasi polisakarida. Uji iod juga dapat membedakan amilum dengan nitrogen. Reaksi antara polisakarida dengan ion membentuk rantai poliiodida. Polisakarida umumnya membentuk rantai helix atau melingkar, sehingga dapat berikatan dengan iodin. Sedangkan karbonhidrat berantai pendek seperti disakarida dan monosakarida tidak membentuk struktur helix, sehingga tidak dapat berikatan dengan iodin. Yang ke-10 adalah hidrolisa pati. Hidrolisa pati digunakan untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji kuantitatif karbohidrat. Uji kuantitatif karbohidrat terdapat 3 cara. Yang pertama adalah analisis total gula metode Antron. Yang kedua adalah analisis total gula metode Fenol. Dan yang ketiga adalah analisis karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai analisis total gula metode Antron. Metode ini biasa menggunakan reagen Antron dan asam sulfat untuk mengujinya. Biasanya sampel diencerkan menggunakan aquades, terus dipanaskan hingga suhu tertentu. Reagen Antron akan bereaksi dengan gula menghasilkan larutan yang berwarna ungu atau menghasilkan senyawa berwarna ungu. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 620 nanometer menggunakan spektrofotometer. Terus hasilnya dibandingkan dengan kurva kalibrasi larutan gula standar untuk menentukan kadar gula pada sampel tersebut. Yang kedua adalah analisis total gula metode Fenol. Analisis ini menggunakan reagen fenol dan asam sulfat untuk mengujinya. Biasanya sampel diencerkan terlebih dahulu menggunakan aquades, terus menambahkan reagen fenol dan asam sulfat. Reagen fenol bereaksi dengan gula akan menghasilkan senyawa yang berwarna kuning. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 490 nanometer menggunakan spektrofotometer. Terus dibandingkan pada kurva kalibrasi larutan gula standar untuk menentukan kadar total gula pada senyawa tersebut. Yang ketiga adalah analisis karbohidrat yang tak dapat dicerna. Untuk menganalisis karbohidrat yang tak dapat dicerna dilakukan dengan mengukur kadar serat total, serat larut, dan serat tidak larut. Pertama, sampel dihomogenkan atau diencerkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan reagen seperti Antron maupun Molis untuk mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar serat. Kadar serat total lebih dari 5% dan indeks glikemik kurang dari 50 menunjukkan adanya karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Sekian adalah penjelasan mengenai uji kuantitatif pada karbohidrat.